Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Tony Rison. Ya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Dan pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana menganalisis hasil dari Google Form atas tanggapan dari responden. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat Google Form itu sendiri. Dan untuk kalian yang belum melihat bagaimana cara membuat kuis melalui Google Form, kalian bisa menyaksikannya dengan melihat link yang sudah saya bagikan pada deskripsi video ini. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti biasa teman-teman, kita pertama-tama buka dulu browsernya. Dan di sini kita ketikkan Google Form. Terus kita login. Nah, di Google Form ini untuk melihat hasil respondennya, di sini kelihatan bahwasanya dari formulir yang sudah kita bagikan ini, ulangan atau ujian penilaian tengah semester, di sini kelihatan ini jumlah respondennya sebanyak 22 siswa. Kita klik. Nah, di sini ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Jadi tanggapannya ini ada 22 totalnya siswa yang sudah menanggapi atas soal yang sudah kita bagikan. Teman-teman, yang pertama dari grafik ini kelihatan jumlah respondennya di sini, dan kemudian di sini nilai yang didapat, karena yang kita bagikan sebagai formulir kemarin adalah suatu kuis atau suatu bentuk soal. Di sini diketahui bahwa yang mendapatkan nilai dari 0 sampai 10 ini sebanyak satu responden. Kemudian nilai antara 20 sampai 30 ini satu responden, nilai yang didapatkan itu 28. Di sini nilai yang didapatkan 4. Kemudian antara 30 dengan 40 ini mendapatkan nilai 37, ini sebanyak satu siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 43 itu satu siswa, dan bisa kita lihat di sini dan seterusnya di grafik ini sudah terlihat. Di sini contoh nilai siswa yang mendapat 88, ini ada 3 siswa. Siswa yang mendapat nilai 92 ini 2 siswa, dan 96 1 siswa. Kemudian di sini ada analisis berikutnya, yaitu pertanyaan yang sering terlewatkan. Sini di keterangan pertanyaan dengan tingkat jawaban yang benar kurang dari 50%. Jadi untuk soal nomor 5, 7, 8, dan 10 ini jawaban yang benar itu kurang dari 50% dari seluruh siswa yang mengikuti ujian. Jadi di sini kelihatan bahwasanya siswa yang berhasil menjawab itu sebanyak 4 siswa ya, dari total 22 siswa yang menjawab atau yang memberikan respon atau yang mengerjakan seperti itu. Kemudian di sini tanggapan atau respondennya ini namanya sudah kelihatan. Jadi siapa yang sudah mengikuti atau siapa yang sudah menjawab hasil dari kuis yang sudah kita berikan di sini bisa kelihatan, dan ini sesuai dari waktu mereka mengerjakan. Dan ini untuk kelas, di soal kemarin sudah kita berikan itu ada 3 rombongan belajar, 5A, 5B, dan 5C. 5A ini diberikan warna biru, 5B warna oranye, dan 5C warna kuning. Jadi karena untuk kelas 5A dan 5C kemarin belum melaksanakan, baru kelas 5B, jadi 100% ini sebagai responden adalah kelas 5B. Nah, untuk menganalisis soal yang kita berikan tersebut, misal di sini nomor 1
sudah diberikan soalnya. Dari 22 responden atau 22 siswa yang menjawab tersebut, dan yang berhasil menjawab benar itu sebanyak 20 siswa, atau kalau dipersentasekan ini 95,2%. Kemudian ada juga siswa yang menjawab dengan pilihan C, itu sebanyak 1 siswa. Nah, di sini 20 siswa dengan 1 siswa, jadi total baru 21 siswa, sedangkan responden itu tadi kita lihat ada 22 siswa. Jadi kemana yang 1 orang, kemungkinan yang 1 siswa tersebut tidak menjawab atas pertanyaan di nomor 1 ini. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu di menu pertanyaan. Di sini terlihat nama masing-masing siswa. Ini responden yang pertama dari 27 siswa ya. Di sini kenapa 27 sedangkan respondennya cuma 22? Kemarin itu ada yang sampai mengirim atau mengerjakan tugas ini dan mengirimnya sebanyak 2 kali. Kemudian kita masuk ke individual. Untuk individual ini terlihat di sini hasil kerja dari siswa tersebut. Contoh, ini adalah nama siswa sebagai responden untuk mata pelajaran PKN. Ini misalnya yang dilaksanakan hari Senin 8 Maret 2021, merupakan siswa kelas B. Di sini hasil jawaban yang sudah terkirim, kita bisa mengoreksinya di sini. Dan untuk soal pilihan ganda ini tidak sulit bagi kita karena secara otomatis sistem bisa menilainya secara langsung. Tapi kalau untuk soal isian singkat maupun uraian, saya tidak menggunakan fitur penilaian otomatis ya. Jadi saya harus mengoreksi jawaban siswa tersebut secara manual. Kenapa itu dilakukan? Karena kunci jawaban yang kita berikan itu yang berupa isian singkat ataupun uraian, hasil siswa menjawab itu tipe pengetikannya belum tentu sama dengan yang kita jadikan sebagai kunci jawaban, walaupun maksud dari jawaban tersebut mengarah kepada kunci jawaban. Nah, untuk itu kita tidak bisa menilainya secara otomatis karena hal tersebut dapat berdampak kepada pengurangan atau merugikan siswa sebagai responden tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus mengoreksinya secara manual. Dan baik teman-teman, kini kita lanjutkan ke menu berikutnya. Di sini ada menu cetak tanggapan. Jadi masing-masing siswa ini bisa kita print out hasilnya itu, tanggapan responden atau hasil kerja siswa tersebut, dan dapat kita jadikan sebagai arsip sekolah. Ini kita bisa langsung mencetaknya dan ini sudah terisi atas jawaban siswa tersebut. Oke, karena saya belum mencetak, saya batal saja. Kemudian di sini ada hapus tanggapan. Menu ini digunakan jika kita ingin menghapus hasil kiriman dari siswa yang sudah menanggapi atau yang sudah mengerjakan kemudian mengirimnya. Jika lebih dari 1 tanggapan, kita hapus saja salah satu, dan di sini saya berusaha untuk mengambil nilai yang tertinggi. Kemudian setelah itu di sini ada menu spreadsheet. Spreadsheet ini kita gunakan untuk melihat ringkasan dari keseluruhan responden. Jadi mulai dari jawaban itu dikirimkan, kemudian di sini skor yang didapatkan, nama siswa sebagai responden, kelasnya, kemudian hasil jawaban masing-masing pertanyaan. Dari sini bisa kita lihat
hasil yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Jadi nilai yang ada di dalam sini nantinya kita gunakan sebagai hasil dari penilaian tengah semester yang selanjutnya akan kita gunakan untuk nilai dalam perhitungan rapot ya. Dan teman-teman, dalam menggunakan Google Formulir ini sangat mudah sekali dan cukup membantu kita sebagai guru dalam memberikan kuis atau semacam penilaian harian, penilaian tengah semester, bahkan penilaian akhir semester. Itu cukup membantu sekali, apalagi di tengah masa pandemi ini yang dimana siswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Jadi hal ini memang cukup bermanfaat sekali baik kita sebagai guru maupun siswa itu sendiri. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share, serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama kali mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.